Dan ya, nah inilah tampilan dari postingan produknya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengupload produk toko online kita. Contohnya seperti ini ya. Ini contoh-contoh yang sudah kita upload. Nanti kita akan simulasikan bagaimana cara mengupload produk seperti ini ya. Oke, jangan kemana-mana, simak terus. Yups. Dan di pertemuan kali ini teman-teman kita akan membahas bagaimana cara mengupload produk ke toko online kita. Contohnya ini produk-produk yang sudah kita upload. Di sini ada MacBook, iPhone, Apple, Canon dan lain sebagainya. Nanti ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan toko online kita. Misalkan toko online kita yaitu fokusnya di pakaian, kita nanti produknya bisa kita sesuaikan atau kita upload dengan keinginan kita. Contohnya nanti kalau misalkan toko online yang tentang kaos ya kita uploadnya produknya tentang seputar kaos seperti itu. Oke, langsung bagaimana caranya untuk mengupload si produknya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Silahkan teman-teman perhatikan agar teman-teman tidak gagal paham saat proses pembelajaran kali ini. Oke, pertama-tama kita akan masuk dulu teman-teman, yaitu ke dashboard adminnya. Di sini kita new tab saja, lalu teman-teman ketikkan saja localhost ya, lalu slash. Oke, lalu di sini toko kece karena nama tokonya di awal kita kasih nama toko kece. Di sini saya contohnya ya, kita kasih saja toko kece lalu slash admin ya. Oke, lalu kita klik enter saja. Baik teman-teman, kita login terlebih dahulu di sini ya. Oke, kita langsung login saja. Tunggu hingga prosesnya kita login ke dashboard adminnya. Baik teman-teman, dan inilah tampilan dari dashboard adminnya. Nah, caranya untuk mengupload produk teman-teman bisa masuk ke sini ya, pengaturan barang ya. Nah, di sini di sebelah pojok kanan atas di sini ada pengaturan barang, klik saja. Nah, di sini ada beberapa submenu ya, teman-teman, sangat banyak sekali. Ada kategori, produk, pembayaran, terus juga penyaring, atribut, opsi dan lain sebagainya ke bawah ya. Nah, kita akan berfokus kali ini yaitu kita ke produk. Kita klik saja di sini produk. Nah, inilah contoh produk-produk yang telah kita upload ya, teman-teman. Nah, ini contoh produk yang telah kita upload. Yuk, ini contohnya yang sudah saya upload. Nah, lantas bagaimana sih cara mengupload produk atau kita mengedit nantinya yang sudah ada ya? Kita akan lihat dulu ke toko online-nya. Teman-teman bisa masuk ke sini ke sebelah pojok kiri ya. Di sini masuk ke icon profile kita, lalu klik saja di sini ya. Contoh di sini Buy to Store. Lalu kita masuk ke tokonya dulu ya, ke situs tokonya. Oke, kita klik saja toko kece ini. Oke, nanti akan masuk atau tampil halaman websitenya ya, toko online-nya seperti ini. Nah, contoh di sini produk-produk yang sudah diupload seperti MacBook, iPhone dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama kita akan coba di sini saya akan mengcustom atau mengedit dari produk MacBook ya. Oke, kita kembali lagi ke halaman dashboard admin, teman-teman. Nah, di sini kita cari saja MacBook yang tadi. Nah, ini teman-teman. Nah, kita di sini bisa mengeditnya ya dengan cara kita klik icon yang tanda pensil ini. Oke. Nah, disinilah kita akan mengedit atau menyeting produk yang nantinya kita akan upload. Di sini sangat banyak sekali. Cuman yang saya akan bahas di sini yang penting-pentingnya saja ya. Di sini ada untuk pengaturan umum, ada data, tautan, atribut, opsi ya, teman-teman. Member, diskon, nanti kita bisa menambahkan diskon di sini spesial, terus juga gambarnya ya. Nah, ini contoh gambarnya yang nanti bisa kita upload. Terus juga sini poin, terus juga untuk SEO-nya ya, di sini untuk tampilannya. Oke, pertama-tama kita akan masuk dulu ke pengaturan umumnya ya, teman-teman. Kita klik di sini. Oke, karena kita menggunakan bahasa Indonesia, kita beralih dulu ke bahasa Indonesia ya, teman-teman. Nah, ini karena nantinya yang akan ditampilkan di sini adalah yang bahasa Indonesia. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di sini kita mengeditnya
bahasa Indonesia. Kalau misal teman-teman yang mau ditampilkannya bahasa Inggris, ya teman-teman klik di bahasa Inggrisnya. Oke, kita masuk saja, kita klik bahasa Indonesianya. Oke, di sini nama produknya ya, di sini contohnya MacBook ya. Di sini saya akan kasih contoh, misalkan saya akan edit menjadi di sini misalkan pakaian wanita ya, pakaian wanita. Wanita seperti ini ya. Oke, teman-teman. Nah, ini untuk judul produknya, terus deskripsinya di sini teman-teman bisa sesuaikan ya. Kita akan ubah saja di sini pakaian wanita ya. Contoh di sini pakaian wanita saja. Nah, seperti ini dan lain sebagainya. Kita juga bisa menambahkan atribut di sini, sangat lengkap sekali teman-teman ya. Bisa menambahkan link dan lain sebagainya, gambar ya, video. Kita di deskripsi ini bisa menambahkan sangat komplit sekali di sini teman-teman, sesuai kebutuhan. Cuman di sini untuk mempersimpel saya kasih segini saja ya, ini sebagai contoh ya. Oke, next kita langsung ke bawah. Di sini untuk judul meta tag juga kita akan ubah menjadi pakaian wanita ya. Oke. Seperti ini. Terus juga di sini deskripsinya di meta tag mau diisi atau tidak itu disesuaikan. Terus di sini kata kuncinya misalkan mau diisi saja, misalkan pakaian wanita saja ya. Oke, seperti ini. Tag produknya juga di sini misalkan pakaian ya. Seperti itu. Oke, ini di pengaturan umum sudah beres ya, contohnya seperti ini. Lalu kita akan beralih ke data. Nah, di data di sini ada model produk ya. Produknya misalkan ada 16 produk di sini, bisa diisi ya, teman-teman. Nah, ini disesuaikan. Nah, di sini ini untuk settingannya nanti teman-teman kalau mau diisi saja. Di sini untuk harganya misalkan di sini pertama di sini lokasi toko dulu ya. Lokasi tokonya kalau mau diisi, terus juga harganya misalkan harganya untuk pakaian wanita misalkan 150.000 ya, seperti itu. Terus kelas pajaknya biarkan default, kwitansinya biarkan default ya. Kuantitinya misalkan 1, kurangi stok iya ya, misalkan nanti kalau misalkan si produknya sudah terjual 1 nanti akan otomatis berkurang. Terus juga di sini ada situs jika produk kosong ya. Di sini bisa kita pilih. Nah, ini untuk menunggunya bisa kita pilih. Kalau mau dipilih nanti disesuaikan ya teman-teman, pre-order dan lain sebagainya. Kalau saya di sini biarkan di bawah saja. Terus di sini untuk pengiriman diperlukan. Nah, ini misalkan mau di setting di sini saya biarkan di bawah saja ya. Terus juga tanggal ketersediaan. Nah, ini biarkan default di sini. Kalau misalkan ada ukurannya bisa diisi ya. Nah, sini jenis ukuran, nilai berat, jenis berat, statusnya aktif, terus ukurannya kalau mau diisi saja. Oke, itu di data. Kita masuk ke tautan. Nah, di sini untuk manufakturnya teman-teman bisa disesuaikan atau nanti kalau bisa dikosongkan atau juga misal mau diisi tinggal diisi saja. Contoh di sini saya akan isi kosong saja ya. Teman-teman, terus juga untuk kategorinya misalkan di sini ini kategori ini yaitu disesuaikan dengan yang nanti kita akan bahas di menu kategori ya. Nah, inilah misalkan ada pertanyaan, Bang, kategori ini munculnya dari mana? Yaitu dari menu kategori nanti di sini ya. Ketika kita bikin ya. Karena di saya sini belum membikinnya untuk kategori pakaian wanita. Jadi di sini saya kosongkan saja, teman-teman. Kalau misalkan sudah ada nanti kita bikin di sini. Nanti akan muncul di sini si kategorinya. Kalau misal mau ditambahkan kategori tinggal dipilih aja kategorinya ya. Oke, paham ya? Next. Di sini untuk penyaringnya biarkan default, terus juga di sini untuk tokonya, unduhan dan sebagainya nih ya, produk terkait nanti bisa diisi juga kalau misalkan mau diisi ya, seperti itu. Atau misalkan nah di sini kan banyak nih. Nah, ini produk terkaitnya nanti bisa ditambahkan nanti di menu kategori ya, teman-teman. Nah, ini contohnya di sini kan belum ada nih untuk pakaian wanita, jadi saya biarkan default. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya
supaya nanti si produk terkaitnya ada juga di sini, misalkan dengan kategori pakaian wanita seperti itu ya. Oke, next kita akan lanjutkan di sini nggak atribut. Nah, ini untuk atribut biarkan default saja kalau menurut saya ya. Kalau mau di setting ya diedit saja di sini, teman-teman bisa menambahkan atau bisa menghapus ya. Oke, kita masuk ke option. Di option biarkan default, terus juga di member. Nah, ini kalau misalkan ada member nanti ya bisa di setting di sini, terus diskon. Kalau misalkan mau mengadakan diskon nanti ya, nanti akan ada tulisan diskon layaknya seperti Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya seperti itu. Terus juga di sini untuk spesial nih, spesial harga misalkan untuk promo nanti bisa disetting di sini ya. Nah, di sini untuk gambarnya teman-teman. Jadi kita di sini untuk gambarnya kita bisa setting. Nah, ini untuk gambaran utama, gambar utama itu yang nantinya akan ditampilkan di sini nih. Seperti ini ya, teman-teman. Terus juga di sini ada gambar tambahan nih. Jadi beberapa gambar nantinya bisa diinputkan. Contohnya di sini kalau misal kita klik. Oke. Nah, di sini kan ada beberapa gambar nih. Gambar 1 2 3 4 nih, ini gambar tambahannya. Jadi kita bisa isi juga di sini. Oke, caranya misalkan di sini karena kita ini yang sudah ada mengeditnya, jadi kita tambahkan saja. Yang ini kita edit. Oke, teman-teman, lalu kita bisa upload dari PC kita yang sudah ada, ataupun teman-teman bisa setting nanti gambarnya disesuaikan saja. Oke teman-teman, misalkan kita akan mengupload si produknya dari PC kita, teman-teman bisa klik di sini. Oke, lalu kita pilih si produknya, misalkan saya contoh yang ini ya teman-teman. Oke, kita klik open. Oke, berhasil ke server, kita klik oke. Nah, sekarang sudah muncul, kita klik saja. Nah, dan secara otomatis si gambar utamanya sudah berhasil kita ubah ya. Dan jangan lupa kita save terlebih dahulu ya biar tersimpan. Oke, kita kembali lagi di sini tadi pakaian wanita. Nah, ini ya teman-teman. Oke, kita klik lagi di sini lalu masuk ke gambar. Nah, di sini kita juga akan ubah ya untuk gambar tambahannya ya teman-teman. Oke, kita klik edit seperti biasa, kita klik tambahkan di sini. Misalkan saya akan menambahkan yang ini. Oke, kita klik open. Oke, kita klik oke. Sekarang sudah ditambahkan, kita klik tambahkan. Lakukan hal yang sama di sini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan nanti akan menambahkan beberapa gambarnya ya. Oke, misalkan kita akan tambahkan lagi di sini, kita klik di sini, lalu kita klik unggah. Lalu cari produknya yang nanti teman-teman akan pasang ya, misalkan yang ini ya. Oke, kita klik open. Kita klik oke. Nah, sudah ada. Dan yang satu lagi di sini kita klik tambahkan. Lakukan hal yang sama ya teman-teman. Misalkan sini saya akan menambahkan yang ini. Kita klik open. Oke, kita klik oke. Dan sekarang sudah belum ya teman-teman. Oke, kita ulangi. Jadi produknya belum muncul di sini si gambarnya. Oke, kita klik di sini, misalkan kita ubah aja yang ini ya. Oke, kita klik open. Oke, kapasitas file tidak diizinkan, berarti ini kekecilan teman-teman gambarnya. Kita ubah saja ya. Oke, kita cari lagi yang lain. Misalkan yang ini ya. Oke, kita klik open. File masih tidak diizinkan, ini kecil-kecil karena ya teman-teman, jadi harus sesuai, nanti gambarnya harus agak besar gitu ya. Oke, kita cari saja yang sesuai, yang bisa kita tambahkan. Misalkan yang ini. Oke, kita klik open. Nah, ini berkas sudah diunggah. Oke, kita klik oke dan sudah berhasil ditambahkan. Kita klik saja. Nah, sekarang sudah beres teman-teman. Di sini untuk gambar utamanya sudah beres. Terus juga di sini untuk gambar tambahannya di sini sudah kita unggah. Atau misalkan mau diubah lagi agar biar lebih cocok, ini karena pakaian wanita, kita ganti dengan yang kaos saja, yang ini ya. Oke. Nah, seperti itu. Jangan lupa teman-teman nanti klik save di sini, klik simpan. Baik, teman-teman, setelah berhasil. Nah, ini pakaian wanita, karena ada settingan yang belum kita bahas, kita klik lagi di sini.
Dan tadi baru digambar, kita masuk ke poin hadiah ya. Nah, nanti kalau misalkan mau mengasih poin hadiah, di sini teman-teman bisa setting di sini ya. Terus juga untuk SEO-nya teman-teman di sini untuk kata kunci nih. Nanti teman-teman bisa isi saja, misalkan di sini karena yang bahasa Indonesia kata kuncinya adalah pakaian wanita ya. Seperti itu. Terus juga tampilannya di sini biarkan default, kalau mau disetting saja di sini ya. Oke, kita klik save. Baik, dan semua settingan sudah kita ubah teman-teman. Lalu kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Caranya teman-teman masuk lagi ke pojok di sini ya, ke icon admin kita. Lalu masuk ke toko kita ya, untuk nanti masuk ke toko online-nya. Kita klik toko kece ini. Oke, kita tunggu. Baik teman-teman, dan sekarang produknya sudah berhasil kita ubah ya. Yang tadi kita edit adalah ini ya teman-teman, pakaian wanita ya. Nah ini untuk pakaian wanita. Misalkan mau, jika kita klik nanti tampilannya akan seperti ini. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, dan sekarang sudah berhasil ya. Nah ini tampilannya teman-teman, produknya pakaian wanita. Nah ini untuk settingannya, karena ini tadi belum lengkap, ini manufakturnya masih Apple ya teman-teman. Ini nanti bisa disetting di settingan yang tadi. Misalkan mau ada yang mau membeli di sini, nah ini misalkan mau 2 pieces dan lain sebagainya, nanti bisa kita tambahkan. Contoh kita akan tambahkan, misalkan mau beli 5 pieces ya, kita akan ambil produk. Oke, dan sekarang sudah berhasil teman-teman. Nah ini ditambahkan ke keranjang. Kita akan coba lihat. Nah di sini teman-teman sudah bisa di check out ya. Namun nanti kita harus punya akun terlebih dahulu ya. Itu akan kita bahas juga di session selanjutnya ya teman-teman. Ini simulasinya saja. Misalkan pesanan akan kita proses ya di check out ya. Nah nanti tampilannya akan seperti ini. Kita akan diarahkan harus login terlebih dahulu, karena di sini saya belum login ya. Nanti kita akan bahas saja bagaimana cara login daftarnya. Itunya sebenarnya sangat mudah ya teman-teman. Ya layaknya kita daftar akun member di marketplace seperti biasa, seperti itu. Baik teman-teman, itu untuk pengeditan ya, pengeditan si toko online-nya. Kita akan kembali ke dashboardnya terlebih dahulu. Nah ini, lantas bagaimana sih cara menambahkan produk? Ini tadi kita kan mengedit produk yang sudah ada ya. Kita akan menambahkan produk baru ya teman-teman. Caranya kita ke dashboard admin lagi di sini. Dan masih tetap di sini ke pengaturan barang ya teman-teman. Jangan lupa pengaturan barang, lalu masuk ke produk. Nah inilah produknya ya teman-teman, yang contoh yang sudah saya tambahkan atau yang sudah saya upload katalognya. Misalkan mau menambahkan produk baru nih teman-teman, nanti teman-teman bisa menambahkan di sini dengan klik icon tanda plus ini. Kita klik saja. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah di sini jangan sampai salah, di sini karena ada 2 opsi ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu yang sesuai nantinya akan ditampilkan di websitenya. Misalkan yang kita ini tadi, nah ini dengan bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi kita men-settingnya di sini dengan bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Misalkan di sini kita akan menambahkan produk pakaian wanita sekarang ya. Pakaian pria ya. Oke. Pakaian pria. Terus di deskripsinya nanti disesuaikan saja keterangannya. Di sini saya sebagai contoh saja. Contohnya seperti ini ya. Ini ya sebagai contoh lah, nanti ini bisa disesuaikan saja. Seperti biasa untuk judul meta tagnya bisa diisi ya, deskripsinya juga bisa diisi, nanti kata kuncinya bisa diisi, dan tag produknya ya teman-teman bisa diisi juga. Terus settingan data, kalau mau disetting di sini tinggal disetting saja ya. Di data ini untuk menambahkan harganya mau berapa nih? Misalkan di sini harganya 100.000 ya. Oke, seperti itu. Terus juga di sini quality-nya 1, quantity bisa diisi saja. Di sini status jika produk kosong nanti akan di poll 2 sampai 3 hari akan update lagi, misalkan keterangannya seperti itu ya. Terus di sini untuk ketersediaannya ya, ini
Dan di sini untuk dimensi ukuran ya, jenis ukuran, nilai berat, status dan jenis beratnya, status dan urutan. Nah, seperti itu. Oke, next kita akan masuk ke tautan. Ditautkan biar untuk manufakturnya bisa diisi di sini ya. Karena di kategori kita belum menambahkan, teman-teman biarkan saja default, kosongkan saja. Nah, terus kita masuk ke atribut. Nah, ini sangat banyak sebenarnya untuk settingannya ya. Ini sangat komplit banget ya menurut saya. Terus juga ini untuk opsi di sini kita bisa diisi atau membernya atau diskon kalau mau diskon. Untuk harga spesial bisa kita edit juga di sini atau kita setting. Terus untuk gambar produknya di sini kita bisa isi ya. Nah, di sini untuk gambar utama produk kita tambahkan saja. Oke, caranya seperti biasa yang tadi telah kita lakukan, teman-teman. Kalau misalkan produknya sudah kita upload di sini, kita bisa mengambil di sini. Atau kan kalau misalkan belum, kita bisa menambahkan dari PC kita. Caranya klik di sini. Nah, di sini misalkan mau kita upload itu produk cowok ya, teman-teman. Misalkan celana cowok yang ini ya. Oke, kita klik open. Nah, berkas berhasil diunggah, kita klik OK saja. Oke, nah ini ya, kita klik. Oke, untuk gambar utamanya sudah kita tambahkan. Lalu kita akan menambahkan gambar tambahan. Ini misalkan kita klik tambah di sini. Lalu kita klik di sini, lalu kita klik edit, lalu kita klik unggah lagi di sini. Oke, kita cari misalkan yang ini, yang kedua kita klik open. Oke, filenya kekecilan berarti ini teman-teman, jadi tidak bisa diunggah ya. Kita cari saja yang lain. Oke, misalkan yang ini ya. Oke, kita klik open. Ini juga masih kecil teman-teman. Ini nanti disesuaikan saja gambarnya ya. Oke, misalkan yang ini ya, tas cowoknya. Oke, kita klik open. Ini masih tidak diizinkan ya teman-teman. Ini nanti disesuaikan, itu gambarnya harus agak gede sebenarnya teman-teman ya. Harus disetting. Karena di sini saya random belum disetting ya. Jadi kita cari saja yang bisa kita upload. Misalkan tas ini, kita klik open. Masih kecil juga teman-teman. Oke. Atau satu lagi lah ya, barangkali bisa. Misalkan yang sepatu ini ya. Nah, kita klik open. Masih kecil. Ya sudahlah, itu sana udah kebanyakan. Misalkan gambar tambahannya kita tambahkan yang ini juga ya. Klik. Nah, ini gambar utamanya sudah, ini gambar tambahannya. Langkah selanjutnya kita masuk ke poin hadiah. Kalau mau diisi, SEO-nya kalau mau diisi tinggal diisi saja. Di sini tampilannya kalau mau di setting di sini tinggal di setting saja. Oke, lalu kita jangan lupa kita klik save terlebih dahulu. Oke, berarti di sini ada peringatan teman-teman ya. Sorry. Nah, ini karena tadi kembali ke bahasa Inggris, lalu kita ke bahasa Indonesia terlebih dahulu. Ya. Kita cek lagi di gambar, lalu kita klik save. Oke, di sini berarti harus kita isi juga di bahasa Inggrisnya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Untuk nama produknya ya. Tag produknya kita isi. Kita save saja. Oke, di sini masih ada bidang yang belum diisi katanya teman-teman. Kita masuk ke data ini di bahasa Inggrisnya, teman-teman. Oke, di sini untuk model produknya nih harus diisi juga katanya ya. Oke. Lalu tautan di sini kita cek sampai beres. Sini gambarnya oke. Mantap, kita klik save. Oke, dan sekarang kita sudah berhasil menambahkan produknya tadi, yaitu dengan nama pakaian pria. Nah, ini ya. Statusnya aktif ya, teman-teman. Oke, di sini kita akan coba lihat teman-teman ke tokonya. Caranya ke sini lagi, lalu kita klik toko kece. Oke, ini kita close terlebih dahulu. Oke, nanti kita akan lihat teman-teman, ini karena yang ditampilkan hanya 4 kolom ya teman-teman. 4 kolom itu nanti kita bisa lihat di menu produknya. Seperti itu ya. Kita akan lihat misalkan di sini kita cari saja dengan pencarian pakaian pria, kita cari.
Nah ini, dan akan muncul ya pakaian pria. Nah ini teman-teman untuk produk yang tadi telah kita upload. Kita klik misalkan. Nah ini tampilannya ya. Oke, keren ya teman-teman. Seperti itu. Jadi caranya sangat gampang banget. Jadi nanti bisa teman-teman setting seperti apa yang sudah saya tadi tutorialkan atau sudah saya jelaskan di awal. Itulah untuk cara menambahkan si menu produk di toko online-nya. Oke, kita kembali lagi ke beranda teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi teman-teman bisa lakukan hal yang sama seperti yang telah tadi saya jelaskan untuk mengedit produk atau menambahkan produknya ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja di pertemuan kali ini. Kita akan bahas di session selanjutnya. Masih banyak pembahasan kita, jadi kita menambahkan produk, terus juga menambahkan halaman. Kalau kita mau disetting produk yang paling terbaru kita upload, misalkan langsung muncul di sini, itu bisa kita setting juga. Nah nanti caranya akan saya bahas di session selanjutnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja di pertemuan kali ini. Bagi teman-teman semua yang baru berkunjung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru. Satu hal lagi saya jelaskan di channel ini, yaitu membahas tentang pemrograman atau programming, desain, dan seputar YouTube ya teman-teman. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya.